Assalamualaikum. Halo anak-anak Bapak yang hebat semuanya. Apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan Pak Robi di sini, kita masuk pada materi kita yang baru, yaitu mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pada materi ini, Bapak akan membagi dalam 2 pertemuan. Hari ini, kita masuk pada pertemuan yang pertama dengan membahas 3 penduduk di 3 benua. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Nah, apakah dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk yaitu perubahan komposisi penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan penduduk tersebut dapat terjadi karena kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk ataupun migrasi. Nah, kita masuk yang pertama mengenai dinamika penduduk benua Asia. Penduduk di benua Asia, kalau kita lihat dari segi jumlahnya, menurut World Population Dataset, jumlah penduduk Asia tahun 2015 berjumlah 4 miliar 397 juta jiwa. Sedangkan tahun 2020 yang lalu, penduduk Asia berjumlah 4 miliar 641 juta 54.775 jiwa. Hal ini menandakan naiknya jumlah penduduk Asia sebesar 244 juta jiwa lebih hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau kita lihat dari distribusinya, penduduk Asia merupakan penduduk yang paling besar, paling banyak di dunia ini. 3 negara yang masuk dalam jumlah penduduk terbesar di dunia berada di Asia. Apa saja? Yang pertama Cina dengan jumlah penduduk 1,3 miliar lebih. Yang kedua India, jumlah penduduknya 1,3 miliar jiwa lebih. Indonesia menempati posisi ketiga, berjumlah 267 juta jiwa lebih. Dan Pakistan dengan jumlah 233 juta jiwa lebih. Sedangkan pendistribusian penduduk di Asia tidak merata. Penduduk dengan jumlah dan kepadatan tertinggi terdapat di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kalau kita lihat dari komposisi penduduk, berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia yang berusia di bawah 15 tahun, kemudian penduduk yang berusia produktif, yaitu antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67, dan 8% berusia di atas 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,55 per tahun. Namun, juga terdapat persebaran dan pertumbuhan penduduk yang tidak merata, yang persebarannya di atas 2,5%, seperti di negara Yaman, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Nah, selanjutnya
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kualitas penduduk Asia bervariasi. Ada yang IPM-nya tinggi dan ada yang rendah. Nah, beberapa negara dengan IPM yang tinggi yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi. Nah, ayo, Indonesia terletak di IPM yang mana? Rendahkah? Ya, Indonesia masuk dalam IPM dan kualitas yang sedang. Nah, selanjutnya, ini yang sangat menarik sekali. Bahwasanya di benua Asia terdapat 3 ras utama di dunia. Apa saja 3 ras utama yang dunia ya? Yang pertama yaitu ras Mongoloid. Ras Mongoloid terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang kedua, ras Kaukasoid terdapat di Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan bagian tengah. Dan yang ketiga, ras Negroid terdapat di Asia Selatan dan Asia Barat bagian selatan. Dari segi budayanya, benua Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Sikh, Kristen, dan Yahudi. Kemudian memiliki ragam bahasa. Kebanyakan negara-negara di Asia memiliki bahasa asli atau bahasa daerah atau bahasa pribumi. Contohnya Indonesia memiliki 600 bahasa daerah, Filipina 100 bahasa daerah, dan bahkan India memiliki 1683 bahasa daerah atau bahasa pribuminya. Dilihat dari seninya, di Asia terdapat beragam peninggalan berupa literatur, musik, tari, dan karya seni lainnya. Kita masuk yang kedua mengenai dinamika penduduk Amerika atau benua Amerika. Dilihat dari jumlahnya, menurut WPDS, World Population Datasheet, penduduk di benua Amerika tahun 2015 berjumlah 987 juta jiwa. Sedangkan tahun 2020 berjumlah 1.022.821.978 jiwa. Hal ini menandakan naiknya jumlah penduduk benua Amerika sebesar 35 juta jiwa lebih dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau dilihat dari distribusinya, persebaran penduduk di benua Amerika tidak merata. Kebanyakan penduduk tersebar di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia sebesar 24% penduduk berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan penduduk usia produktif 15 sampai 65 tahun sebesar 66% dan 10% berusia di atas 65 tahun. Jika dilihat dari indeks pembangunan manusianya, kualitas penduduk di benua Amerika bervariasi. Ada yang IPM-nya tinggi dan ada yang rendah. Nah, negara-negara dengan IPM yang tinggi seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Penduduk asli di benua Amerika yaitu ada 2. Yang pertama suku Indian. Namun penduduk suku Indian ini semakin lama
semakin berkurang akibat banyaknya masuk migrasi penduduk dari berbagai negara di belahan bumi lainnya, di belahan negara dunia lainnya. Sehingga suku Indian ini semakin lama semakin tersingkir dan semakin lama semakin berkurang populasinya. Yang kedua, suku Eskimo. Ini kebanyakan berada di benua Amerika bagian utara. Nah, selanjutnya, selebihnya dari penduduk benua Amerika itu merupakan penduduk pendatang yang banyak berasal dari 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid berkulit putih dari Eropa. Komposisi penduduk dari segi budaya terbagi atas 2 budaya, yaitu budaya Amerika Utara yang terdiri dari 2 negara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat, dengan budaya yang beragam. Dibentuk atas budaya asli Amerika, ditambah lagi budaya Amerika Latin, Asia, dan budaya dari Afrika. Jadi dia perpaduan. Dilihat dari segi bahasa yang banyak dipergunakan di Amerika bagian utara yaitu bahasa Inggris. Namun ada juga bahasa Prancis, sebagian juga bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, dan bahasa Jerman. Dilihat dari segi agama, penduduk di Amerika bagian utara 83% beragama Kristen. Sisanya Yahudi, Islam, dan ateis. Yang kedua, budaya Amerika Selatan atau sering dikenal orang dengan sebutan Amerika Latin. Yang menunjukkan perbedaan di sini yaitu dilihat dari segi agama, yaitu agama Kristen Katolik paling banyak, selebihnya Protestan, Hindu, Islam, dan animisme. Ada 2 bahasa yang sering dipergunakan oleh penduduk di Amerika bagian selatan, yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Kenapa demikian? Karena sebagian besar negara-negara yang terletak di Amerika Selatan merupakan negara-negara bekas jajahan dari Spanyol dan Portugis. Nah, selanjutnya, dari segi musiknya dan tari di benua Amerika Selatan ini juga banyak, terutama di tari samba dari Brazil, tari tango dan dari Argentina dan Uruguay, dan tari cumbia dari Kolombia. Selanjutnya yang ketiga, dinamika penduduk Eropa. Dilihat dari jumlah penduduknya, menurut World Population Datasheet tahun 2016, penduduk di benua Eropa berjumlah 742 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2020, penduduknya berjumlah 747.636.026 jiwa. Hal ini menandakan naiknya jumlah penduduk di Eropa sebesar 2 juta jiwa lebih dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu yang 4 tahun itu hanya naik 2 juta jiwa, artinya penduduk di Eropa tergolong laju pertumbuhan penduduknya tergolong rendah, yaitu hanya 0,06%. Distribusi penduduk, persebaran penduduk di benua Eropa juga tidak merata. Pada umumnya, penduduk tersebar di Eropa bagian utara, bagian selatan, dan bagian barat.
ada beberapa kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak, seperti di Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Selanjutnya, komposisi penduduk benua Eropa. Jika dilihat berdasarkan usia, sebesar 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun. 67% merupakan penduduk berusia produktif dan 17% penduduk usia di atas 65 tahun. Dan jika dilihat dari indeks pembangunan manusianya, pada umumnya penduduk di benua Eropa memiliki kualitas hidup yang tinggi. Mereka pada umumnya terletak atau berada di Eropa bagian barat, utara, dan Eropa bagian selatan, seperti di negara Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Spanyol. Namun demikian bukan berarti tidak ada negara dengan indeks pembangunan manusia rendah. Ada, seperti di Rumania, Bulgaria, dan Ukraina. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ciri fisiknya, penduduk Eropa terbagi atas 5 suku bangsa. Apa saja itu? Yang pertama, bangsa Nordik. Ciri-cirinya memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Nah, mereka banyak tinggal di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen. Cirinya rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Mereka banyak tinggal di Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Suku bangsa yang ketiga yaitu bangsa Mediteran. Ciri rambutnya hitam, mata hitam, bangsa dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Berarti hampir sama dengan Nordik yang nomor 1. Mereka juga banyak tinggal di Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia. Cirinya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Kroasia, Bulgaria, Serbia, Rusia, dan Ukraina. Dan yang kelima, bangsa Dinarik. Cirinya memiliki rambut gelap dan mereka banyak tinggal di Rumania. Jika dilihat dari agama, penduduk di benua Eropa terdiri atas 3 agama besar yang mereka anut. Penduduk terbanyak menganut agama Kristen Katolik Roma yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugis, Italia. Terbesar kedua yaitu agama Kristen Protestan yang terdapat di Inggris, Belanda, dan negara-negara di Skandinavia. Dan yang terbesar ketiga yaitu Kristen Ortodoks, tersebar di Rusia, Ukraina, Yunani, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Namun, di beberapa negara-negara tersebut ada juga penduduk yang beragama Yahudi dan Islam. Nah, bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di benua Eropa yaitu bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Nah, untuk pertemuan pertama itu hanya 3 benua yang Bapak jelaskan. Di sini juga Bapak memberikan kepada kalian
lembar kerja peserta didik atau LKPD. 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskanlah sebaran penduduk di benua Asia dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pertanyaan kedua, mengapa sejumlah negara maju di Eropa seperti Jerman memiliki angka kelahiran dan kematian yang rendah? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya, anak-anak Bapak yang hebat dan pintar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya yang masih mengenai dinamika penduduk di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.